Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Roh-Mu yang kudus terus memimpin kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 72, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 72, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Doa harapan untuk Raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini, pentingnya berdoa untuk pemerintahan. Pentingnya berdoa untuk pemerintahan. Sebagai warga negara Indonesia, tentu saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita pasti merindukan pemerintahan yang dipercayakan oleh pemimpin-pemimpin, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dapat menjadi solusi dalam setiap pergumulan masalah yang dialami oleh masyarakat. Pemimpin yang bekerja di dalam pemerintahan kita ini, kita berharap adalah pemimpin-pemimpin yang dapat bersikap adil, menyatakan keadilan, menyatakan kebenaran. Bukan hanya itu,
Pemimpin juga kita harapkan menghadirkan damai sejahtera. Pemimpin juga kita harapkan dapat menolong masyarakat-masyarakat yang benar-benar berseru, berteriak, meminta pertolongan, bantuan dari pemimpin-pemimpin yang bekerja di dalam pemerintahan kita. Itu harapan yang wajar sebagai warga negara Indonesia. Kita mengharapkan adanya pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi berkat bagi setiap masyarakat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca dengan seksama Mazmur yang telah disampaikan oleh Raja Daud. Mazmur ini dituliskan Raja Daud untuk Raja Salomo. Di Mazmur ini seperti sebuah doa dan harapan kepada raja yang akan melanjutkan kepemimpinan, yaitu anaknya sendiri, yaitu Raja Salomo. Di dalam Mazmur ini sangat terlihat dengan jelas bagaimana segala harapan-harapan disampaikan oleh Daud agar Salomo menjadi raja yang bisa membawa damai sejahtera, membawa keadilan, membawa pertolongan kepada setiap masyarakat yang dipimpinnya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, perkata-perkata, ada kata kiranya. Ya, ini adalah sebuah harapan. Kiranya raja itu bisa menghadirkan damai sejahtera. Raja itu bisa bertindak adil. Raja itu bisa menolong. Itu adalah sebuah harapan di dalam doa Raja Daud untuk kepemimpinan selanjutnya yang dipimpin oleh Raja Salomo. Daud rindu ketika Salomo duduk sebagai raja. Dia bisa menjadi solusi, jawaban dari setiap pergumulan-pergumulan yang sedang dialami oleh rakyat dan yang akan dialami oleh rakyat yang dipimpinnya. Tentu menyatakan keadilan. Menyatakan keadilan dengan tidak memihak kepada kelompok-kelompok tertentu. Ketika memang kelompok tertentu itu salah, seorang raja harus bisa menyatakan itu memang salah. Dan Salomo juga diharapkan bisa menghadirkan damai sejahtera. Bukan kegelisahan, bukan kericuhan ketika dia memimpin sebagai raja. Salomo juga diharapkan bisa menolong setiap masyarakat yang membutuhkan pertolongannya. Bukan memeras, bukan mengambil yang bukan bagiannya, tetapi memang benar-benar melihat apa yang menjadi pergumulan, kebutuhan setiap rakyat yang dipimpinnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentu apa yang menjadi harapan Raja Daud
kepada Tuhan ketika Salomo menjadi raja. Itu yang menjadi setiap kerinduan umat. Kita mau pemerintahan ini dipimpin oleh orang-orang yang benar, takut akan Tuhan. Itu kerinduan. Tetapi kerinduan itu tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa hanya kita ucapkan, tetapi perlu di dalam pergumulan doa kita. Sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang-orang percaya yang tinggal dalam pemerintahan ini, kita tidak bisa acuh tak acuh, cuek, melihat situasi, melihat pemimpin-pemimpin yang sedang memimpin kita. Ternyata kita juga punya tugas untuk mendoakan setiap pemimpin-pemimpin kita, agar terjadi yang namanya keadilan, agar terjadi yang namanya damai sejahtera, agar terjadi yang namanya pemerintah memberikan pertolongan kepada masyarakat. Dan banyak hal yang lain yang dirindukan, yang diharapkan oleh setiap warga negara Indonesia. Jadi kita bukan hanya sebagai penonton, bahkan sebagai pengkritik pemerintahan, tetapi kita tidak pernah sedikit pun mendukung pemerintahan yang sedang dipercayakan oleh oknum-oknum tertentu. Bentuk dukungan itu kita bisa buktikan, kita bawakan setiap pemimpin-pemimpin kita di dalam doa. Apa yang boleh kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Poin yang pertama, siapapun yang sedang Tuhan percayakan memimpin setiap daerah atau tingkat provinsi atau tingkat pusat yang sedang dipercayakan kepada orang-orang yang tertentu, presiden sekalipun, ketika mereka sudah menjadi dan ditetapkan untuk melanjutkan atau mengerjakan sebuah pekerjaan untuk membangun bangsa Indonesia ini, bangsa yang besar ini, mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tetap dukung mereka di dalam doa kita. Walaupun mereka yang sedang duduk di bangku pemerintahan bukanlah pilihan hati kita. Baru-baru ini kita baru melewati pesta demokrasi. Setiap pemimpin, setiap orang yang telah ditetapkan, ditentukan untuk memimpin beberapa tahun ke depan, sekalipun dia tidak pilihan kita, bawa mereka di dalam doa kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tentu apa topik doanya untuk pemerintahan? Kita lihat, kalau yang diharapkan oleh Raja Daud dikerjakan oleh anaknya Raja Salomo, itu juga nyata di pemerintahan Indonesia ini. Pertama, membawa keadilan, menyatakan kebenaran, berani mengatakan orang itu salah,
walaupun orang itu mempunyai kedudukan sekalipun. Karena kehadiran pemimpin dapat dengan bijak dan hikmat berani mengatakan salah atau benar, walaupun banyak orang yang akan tersakiti. Tetapi harapan masyarakat seperti kita, masyarakat yang kecil, biarlah pemimpin yang sedang dipercayakan dalam pemerintahan kita dapat bertindak dengan adil. Yang selanjutnya, kehadiran pemimpin-pemimpin kita dalam pemerintahan Indonesia ini diharapkan mendatangkan damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Bukan sebaliknya, mendatangkan kericuhan, memecah belah. Itu bukan tujuan pemimpin yang kita harapkan. Dan yang selanjutnya, pemimpin itu kita harapkan, kita bawa dalam topik doa kita, dapat menolong dikala masyarakat benar-benar tidak lagi dapat berdaya untuk bisa melakukan apa yang akan mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Pertolongan pemimpin itu harus nyata. Jangan dikala mereka ingin mencari hati, mencari suara di masa-masa kampanye, seolah-olah mereka katakan, pilihlah aku, kehadiranku akan dapat menolong, mensejahterakan kehidupan mereka. Tetapi dikala duduk, mereka tidak dapat menjadi sumber pertolongan masyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar sesungguhnya peran pentingnya mendoakan pemerintahan. Setiap orang percaya, kita mulai dari diri kita, kita berdoa, istri kita berdoa, suami kita berdoa, anak-anak kita berdoa, seisi rumah kita berdoa, mendoakan pemerintahan ini. Semakin banyak orang yang berdoa agar pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang telah ditetapkan itu boleh memimpin dengan takut akan Tuhan, memimpin dengan hikmat Tuhan, memimpin dengan segala kerendahan hati, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan dapat menjadi sebuah kenyataan. Mari Bapak Ibu, kita harus ikut campur tangan dalam mendukung mereka. Bawa pemimpin-pemimpin kita, bawa pemerintahan di mana kita tinggal saat ini di dalam doa kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami percaya melalui Mazmur yang telah kami renungkan dan dengarkan bersama-sama, kami merindukan pemimpin-pemimpin yang dapat menjadi jawaban dalam setiap persoalan, masalah yang dialami oleh masyarakat, terlebih dalam keadilan, damai sejahtera, dan pertolongan. Kami rindu setiap pemimpin-pemimpin yang sedang Tuhan tetapkan dan percayakan untuk ambil bagian dalam pemerintahan Indonesia ini. Biarlah mereka memiliki hati yang mau melayani, hati yang penuh hikmat dan bijaksana, hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan damai
damai sejahtera bagi kami masyarakat Indonesia. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.